Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 346. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan tawa mendengar isi surat itu. Fang Ya membacanya keras-keras, si sayang, aku mencintaimu seperti tikus mencintai nasinya. Seperti kucing mencintai ikannya. Seperti anjing mencintai tulangnya. Fang Ya membaca dengan nada lucu dan berlebihan saat semakin banyak orang mengelilinginya, semua orang tertawa bersama. Haha, lucu banget. Surat cinta ini jadul banget. Apa orang itu lulus SD? Atau mungkin dia berhenti di TK? Masih ada orang yang menulis surat cinta zaman sekarang. Aku mabuk berat. Siapa orang ini? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Pasti itu penggemar yang malang. Seriuslah. Aku belum selesai membaca. Fang Ya melotot ke arah mereka, lalu melanjutkan membaca. Sekarang, aku sampaikan ucapan selamat dan cintaku yang paling tulus, untuk jamuan makan malam besok malam. Aku akan membawakanmu hadiah yang paling terhormat, paling menggoda, dan paling sesuai dengan kebijaksanaan dan kemuliaanmu. Setelah membaca sampai di sini, Fang Ya tidak dapat menahannya lagi, haha. Aku tidak dapat melanjutkannya lagi. Ini terlalu lucu, tolong seseorang tolong selamatkan aku. Pria ini tidak hanya tidak memiliki budaya, dia juga sangat bodoh. Dia benar-benar banyak bicara. Hadiah yang paling terhormat, dan paling menggoda. Apakah dia akan mengirim ekskavator ke acara makan malam besok? Itu benar-benar sesuai dengan kebangsawanan Ningxi. Semua orang tertawa. Mungkin bahkan traktor. Mungkin juga truk itu penuh dengan roti jagung. Jangan asal menebak, satu truk penuh roti jagung pasti mahal, tahu. Cek, masih saja sok hebat padahal miskin, aku sudah muak dengan semua ini. Orang-orang seperti ini membuatku jijik. Bagaimana Ningxi bisa punya pengagum yang menjijikkan seperti itu? Hehe, bukankah ada pepatah yang mengatakan, Anda menarik orang-orang yang mirip dengan Anda. Suasana menjadi semakin berisik. Ningxi yang berada di tengah tidak mengatakan apapun selama ini, lalu dia menyuruh semua orang diam dengan tegas, diam. Fang Ya menutup mulutnya rapat-rapat, dan semua orang merendahkan suaranya. Selanjutnya, Ningxi hanya berdiri dengan naskahnya dan berjalan melewati kerumunan tanpa ekspresi, langsung menuju ke arah Guo Qisheng. Sebenarnya, saat Fang Ya dan kelompoknya sedang mengoceh, Ningxi hanya mengeluarkan suara gerutuan acak tanpa tahu apa yang mereka bicarakan. Dia bahkan tidak menyadari surat cinta itu karena dia hanya berusaha menghindari gangguan dan fokus untuk berakting. Semua orang mulai bergosip lebih banyak setelah Ningxi pergi. Puff, kenapa orang ini bertingkah sok hebat? Fang Ya membuang surat itu dengan jijik, mengira Ningxi baru saja lolos karena malu. Dia berkata dengan sinis, bahkan dia tahu malu. Bukankah dia bertingkah sok hebat sebelumnya? Menjadi gadis tercantik di industri hiburan, memiliki pengagum terbanyak dan sebagainya. Mendapatkan hadiah tak berujung seperti bunga dan berlian di hari pertama syuting. Apa sekarang? Kualitas pengagumnya semakin rendah. Bunga-bunga dan berlian-berlian itu pasti dikirim oleh orang bodoh yang tidak berbudaya. Bagaimana bisa mereka dibandingkan dengan pria terhormat seperti Suyan? Ngomong-ngomong, mungkinkah Ningxi telah mencari pendukung hanya untuk menunjukkan wajahnya? Mungkin saja karena Ning Xueluo mendapatkan semua perhatian dari pria tampan Suyan saat itu. Mungkin dia hanya tidak ingin merasa rendah diri. Mendengar sampai titik ini, mata Fang Ya berbinar dan dia merendahkan suaranya, memberitahu semua orang dengan nada penuh rahasia, ngomong-ngomong soal Suyan, aku akan memberitahu kalian sebuah rahasia besar yang mengejutkan.